أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, Palestina merupakan negeri yang istimewa. Di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis. Palestina merupakan negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejumlah nabi dan rasul diketahui pernah mengunjungi atau bahkan menetap di sana. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, serta Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singgah terlebih dahulu di Masjid Al-Aqsa saat melaksanakan perjalanan panjang menuju langit tertinggi, Isra wal Mi'raj. Bila dilihat dari perspektif sejarah, ada begitu banyak peristiwa penting yang terjadi di bumi Al-Qudus tersebut, dan juga situs-situs bersejarah bagi umat muslim khususnya. Masjid Al-Aqsa adalah salah satu situs suci dalam agama Islam yang terletak di kota lama Yerusalem, Palestina. Sejarahnya sangat kaya dan memiliki signifikansi yang mendalam bagi umat Islam. Berikut ini adalah uraian singkat serta penjelasan tentang sejarah Masjid Al-Aqsa Palestina. 1. Pembangunan awal. Sejarah pembangunan awal Masjid Al-Aqsa pertama kali oleh Nabi Adam alaihissalam, dan sebagian lagi berpendapat bahwa dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah tempat ibadah yang terkenal pada masa Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ishak serta cucunya yaitu Nabi Yakub. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi meneruskan dan membangun masjid tersebut. Pada intinya, jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, bangunan bersejarah tersebut sudah ada dan berdiri kokoh. Ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat di atas menggambarkan perjalanan malam Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa. Al-Quran sendiri yang mengonfirmasikan bahwa telah ada Masjid Al-Aqsa pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum beliau diutus. 2. Penaklukan oleh kaum muslim. Setelah penaklukan Yerusalem oleh pasukan muslim di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi, Masjid Al-Aqsa menjadi situs penting dalam Islam. Masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seluruh negeri Palestina dimerdekakan dari penjajah Romawi. Seluruh penduduk Palestina, baik muslim maupun non-muslim, hidup aman di bawah pemerintahan khalifah. Kebebasan beragama dijamin sepenuhnya tanpa adanya kekerasan di dalamnya. 3. Pembangunan ulang. Pada masa berikutnya, masjid ini mengalami berbagai renovasi dan perluasan. Salah satu perbaikan paling terkenal dilakukan oleh Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan yang membangun kubah batu pada tahun 691 Masehi.
Kubah batu berdiri di tengah halaman masjid dan merupakan salah satu ikon arsitektur Islam sampai saat ini. 4. Penguasa selanjutnya. Masjid Al-Aqsa menjadi pusat spiritual dan politik selama berabad-abad dengan berbagai penguasa muslim yang memperhatikan dan merenovasinya selama masa kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan selanjutnya perbaikan dari perluasan terus berlangsung hingga keadaannya seperti saat ini. 5. Penjajahan dan konflik. Masjid Al-Aqsa telah menjadi pusat konflik selama sejarah modern, terutama sejak pendudukan Israel atas Yerusalem Timur pada tahun 1967. Upaya pengendalian dan perubahan status quo situs ini telah memicu ketegangan dan konflik berulang antara Israel dan Palestina. Sudah ribuan korban berjatuhan dari masing-masing negara. Entah sampai kapan konflik ini akan terus terjadi, tetapi harapan kita semua, semoga masing-masing negara atas pertimbangan kemanusiaan bisa mengakhiri konflik yang terjadi. Amin ya rabbal alamin. 6. Pentingnya Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah salah satu dari 3 situs suci Islam bersama dengan Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ini adalah tempat penting bagi umat Islam di seluruh dunia dan peristiwa-peristiwa yang penting dalam sejarah Islam terkait dengan situs ini. Sejarah Masjid Al-Aqsa mencerminkan peran yang signifikan dalam sejarah Islam dan sejarah Palestina, dan konflik sekitar situs ini mempertegas kompleksitas situasi politik dan agama di kawasan tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, yakni Nabiullah Musa alaihissalam, telah dijelaskan mengenai pembangkangan kaumnya Nabi Musa di tanah Palestina, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 24. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Dikisahkan umatnya Nabi Musa alaihissalam ketika itu mengadakan sesembahan bukan dan selain kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka membuat-buat tandingan yang disembah tanpa ajaran dan perintah dari Nabiullah Musa. Pendengar yang budiman, sungguh negeri Palestina adalah salah satu simbol bersejarah serta bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat muslim di seluruh belahan dunia hingga detik ini dan sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kita di Palestina dan membuka mata dunia untuk dan mau berkontribusi agar konflik berkepanjangan dua negara tersebut segera berakhir dan terselesaikan. Mereka adalah saudara kita semua, saudara dalam hal ikatan kemanusiaan dan hidup bersosial, bukan agama atau keyakinan, dan berharap tidak ada lagi perpecahan dan pertumpahan darah, bahkan nyawa yang melayang. Amin ya rabbal alamin. Apapun agama dan keyakinan kita, hidup rukun dan saling menjaga adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Demikian uraian singkat yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.